Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Umi Aisyah, yang kedua Elina Duyanti, dan yang ketiga yaitu Mas Ruri. Saya di sini akan membahas tentang subbab Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, di subbab ini ada 5 materi. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila bisa dikatakan sebagai identitas bangsa Indonesia, yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai realitanya, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Alasan Pancasila sebagai identitas bangsa karena bangsa Indonesia adalah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip dasar filosof dijadikan sebagai asas filosofi hidup berbangsa dan bernegara yang berupa Pancasila. Nah, sebagai identitas bangsa Indonesia, ini adalah beberapa bentuk identitas bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Identitas yang ketiga yaitu lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Yang selanjutnya yaitu dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Lalu hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang 1945. Selanjutnya, bentuk negara kesatuan, yaitu Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, identitas selanjutnya yaitu konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Cukup Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Dewan Perancangan Nasional atau Dapernas, kepribadian bangsa ialah keseluruhan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Keseluruhan ciri khas bangsa Indonesia merupakan pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan, dan suasana waktu. C. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahan, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai-nilai Pancasila dimanifestasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan sikap mental. Sikap mental dalam tingkah laku mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana kita memahami, menghayati, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Tanpa ini, maka Pancasila hanyalah sekedar rangkaian kata-kata yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 yang merupakan perumusan yang baku dan mati, serta tidak memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa. Dan keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sebagai mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, sehingga dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedoman kepada Pancasila. Poin kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia dirumuskan sebagai dasar negara sebagai hasil perjanjian luhur para pendiri negara, yaitu PPKI, suatu perjanjian yang didasarkan atas tujuan demi keselamatan kehidupan bangsa dan negara. Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur karena Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia, berdiri, disepakati berdasarkan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan seluruh rakyat Indonesia sebagai yang diamalkan serta dilestarikan. Pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus adalah kewajiban moral. Seluruh bangsa Indonesia melakukan berarti mengingkari perjanjian luhur itu, dan dapat demikian juga mengingkari hakikat dan harkat diri kita sebagai manusia. Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan itu terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai seluruh bangsa Indonesia. Dilihat dari sejarah keseluruh sebelumnya, sebagai bangsa Indonesia mempunyai 3 fase sumpah perjanjian luhur. Fase zaman kerajaan pada masa Kerajaan Majapahit yang mempunyai Patima Gajah Mada yang bersumpah janji sebelum dapat mempersatukan Nusantara tidak akan memakan buah maja, di antaranya mengenal sejarah nama-nama tanah air kita, Jawa, Dewipa, Dewi Pantara, Nusantara, Industri Indonesia. Fase zaman pergerakan kemerdekaan seluruh pemuda-pemudi bersumpah janji yang dikenal Sumpah Pemuda. Fase kemerdekaan memproklamasikan kemerdekaannya dan berjanji membentuk sebuah negara kesatuan. Terbentuknya negara kesatuan dimulai dari negara keprabuan Sriwijaya, negara keprabuan Majapahit, negara kesatuan Republik Indonesia.